Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudian, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Ada Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Barita, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudian. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak Barita. Kalau melihat kebakaran, itu sesuatu yang biasanya di luar perkiraan. Pasti tidak ada yang mau tempatnya, rumahnya, gedungnya terbakar. Nah, kita melihat ini sementara ini adalah seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah ada beredar di tengah masyarakat pemikiran bahwa wah ini jangan-jangan gedungnya sengaja dibakar karena sedang banyak kasus besar yang sangat strategis dan sangat sensitif yang sedang dipegang oleh Kejaksaan Agung. Kalau ini tidak dijawab dengan penyelidikan yang jelas, kan bisa berkembang liar. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya Kejaksaan Agung bersikap, Pak Barita? Ya, saya kira itu bisa disikapi secara proporsional aja dan profesional. Artinya, sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan besar, wajar saja ada kritikan seperti itu, dan ini mesti dijawab lewat kinerja dan lewat konsistensi menegakkan hukum, menangani perkara-perkara yang disoroti publik dengan cepat dan baik. Itu saya kira menjawab itu semua. Dan yang kedua tentunya kita juga berharap agar penyidik kepolisian dapat melanjutkan dan melaksanakan tugasnya secara profesional dan terpercaya, sehingga berbagai spekulasi itu bisa dijawab lewat penyidikan yang profesional yang sudah dibentuk timnya. Saya kira itu lebih akurat dan lebih bisa dipercaya agar bisa menjawab berbagai spekulasi itu, Bung Leo. Ya, Pak Barita, Jaksa Agung kan sudah mengatakan bahwa gedung yang terbakar ini adalah gedung pembinaan sumber daya manusia. Jadi tidak ada berkas-berkas perkara baik pidana umum ataupun pidana khusus yang terbakar. Melihat apa akibat dari kebakaran ini, apakah kemudian cukup fair kalau kita minta kasus-kasus dipercepat atau memang kasus-kasus ini dibiarkan berlanjut seperti biasa karena juga butuh waktu untuk membuktikan dan segala macamnya. Bagaimana Pak Barita? Ya, karena kan ini tadi sudah mulai timbul adanya kecurigaan, adanya berbagai spekulasi, maka ini tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa. Harus ditunjukkan keseriusan dan cepatnya penanganan itu. Sebab itulah yang bisa mempertahankan atau mengembalikan public trust itu. Sebab intinya di situ, Bung Leo. Kita memang melihat ini musibah. Kita prihatin dengan kejadian ini. Tetapi ini bisa menjadi satu semangat baru untuk membuktikan kepada publik bahwa kejaksaan tidak surut dalam menegakkan hukum. Ya, dan mungkin pelajaran dari kejadian ini adalah ya gedung-gedung kejaksaan yang lain jangan-jangan ada juga yang sedang menangani perkara penting di Kejati, entah Kejari, itu juga harus ditingkatkan juga pengamanannya ataupun keamanan terhadap kebakaran seperti ini ya Pak Barita ya? Ya, itu yang kita sampaikan, perlunya emergency planning. Pertama adalah pemadaman tentu, dan kemudian yang kedua inventarisir dokumen-dokumen apa yang musnah, lalu bagaimana backupnya, lalu serentak dengan itu juga relokasi para staf pegawai yang kehilangan ruang kerjanya, bagaimana menempatkan itu, lalu penanganan pokok tugas-tugas perkara, dan berikut bagaimana pelayanan publik bisa berjalan, serta baru berikutnya evaluasi keseluruhan bagaimana sistem pengamanan gedung-gedung kejaksaan dan dokumen-dokumen penting di seluruh Indonesia. Saya kira itu emergency planning ya Bung Leo. Baik, kita tunggu sama-sama perkembangan dari kasus ini. Pak Barita Simanjuntak, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya adalah begini Bang, kalau memang kemudian ini terbakar, lalu tadi seperti kata Pak Barita, bagaimana kemudian tidak mengganggu kinerja, karena walaupun bukan berkas perkara yang terbakar, tapi kan ruangan-ruangan kerja itu terbakar dan mencari tempatnya saja kan pasti makan waktu. Bagaimana Bang? Ya, ada yang menarik di Kejaksaan Agung itu. Jaksa yang terlibat dalam kasus Joko Chandra ini kan bukan jaksa di bidang korupsi, bukan jaksa di bidang intelijen, tetapi jaksa yang kantornya terbakar di gedung yang terbakar itu. Oh, termasuk yang terbakar. Nah, itu artinya walaupun dikatakan bahwa tidak ada dokumen yang terbakar, tetap saja spekulasi masyarakat itu tidak bisa dihentikan. Memang
jauh lebih bagus dan menurut saya jauh lebih strategis bagi Kejaksaan Agung kalau merelakan kasus yang melibatkan orang dalamnya itu diserahkan kepada KPK secara sukarela. Tidak perlu diminta oleh KPK. Ini terlepas dari kebakaran ini tentunya ya? Ya, terlepas dari kebakaran. Apalagi terjadi kebakaran. Justru itu semakin kuat dugaan di kalangan masyarakat bahwa untuk kasus-kasus tertentu, apalagi yang melibatkan internal, mestinya ditangani oleh kejaksaan. Meskipun kita harus jujur mengatakan bahwa tunggulah hasil penyelidikan kepolisian untuk mengetahui secara persis. Di dalam proses penyelidikan kepolisian, kita juga menemukan fakta yang cukup menarik bahwa terbakarnya dikatakan dimulai dari lantai paling atas dan cepat sekali merembet ke bawah. Malah turun ke bawah begitu apinya? Biasanya itu kan api itu datang dari bawah ke atas ya. Iya. Ini dari atas ke bawah itu seperti air dia. Air itu kan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Iya. Jadi api sudah dari tempat rendah ke tempat tinggi. Gitu. Api berperilaku seperti air ya dalam kejadian ini. Tapi kan kita memang tetap harus praduga tak bersalah. Pertanyaannya adalah begini, Bang Gaudens. Kalau kemudian ditemukan bahwa ini adalah benar-benar terbakar, tidak ada indikasi dibakar begitu. Apa efeknya kepada kinerja Kejaksaan Agung? Karena ya paling sederhana kan mencari tempat kerja jaksa-jaksa yang ruangannya terbakar itu butuh waktu. Apalagi efeknya? Ya, kalau lo katakan praduga tak bersalah, saya justru menggunakan istilah praduga baik ya. Kalau kita praduga baik, dengan adanya terbakar, mestinya sih wajah-wajah pimpinan kejaksaan itu menampakkan seperti kecewa yang sangat-sangat mendalam ketika berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga tergambar dan meyakinkan masyarakat memang terbakar di sana. Minimal ada suasana kaget begitu ya? Ya, ada suasana kaget dan ada suasana tertegun gitu kan. Tetapi kalau dalam suasana terbakar di dalam komunikasi publik itu tidak mencerminkan kesedihan yang amat mendalam. Justru itu yang menimbulkan pertanyaan masyarakat. Nah, dalam konsep praduga baik itu, seperti yang saya katakan, mau tidak mau memang kasus-kasus besar yang melibatkan orang dalam itu diserahkan kepada KPK dan harus diperlihatkan yang dikatakan oleh Komisi Kejaksaan itu kan kinerja dan konsistensi. Nah, pada kinerja ini kita harus terus terang mengatakan belum sepenuhnya terlihat dengan baik ya. Tapi pertanyaannya adalah kan biasanya setelah terbakar minimal kaget dulu begitu ya, sehingga itu bisa menahan kinerja para jaksa. Nah, kalau kemudian berharap bahwa Kejaksaan Agung akan mengajak KPK misalnya dalam beberapa kasus besar, apakah itu bisa dilakukan dalam situasi yang prihatin dan mengagetkan ini? Tapi kita harus jeda dulu, Bang Gaudens, sampai tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita coba dengarkan dulu Bang bagaimana pandangan dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung pagi ini dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Gaudens. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ihwan pendapat Anda, Pak? Iya, spekulasi liar itu wajar timbul karena ini berkenaan dengan masalah lembaga law enforcement, yaitu kepolisian, kejagung, kemudian kehakiman dan KPK. Nah, kalau itu terjadi memang sengaja dibakar itu, ya itulah harusnya kita introspeksi diri lah, karena lembaga ini sedang menghadapi masalah-masalah besar, yaitu masalah korupsi. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian sedangkan kita sedang menghadapi 3 masalah besar ini yang memungkinkan timbulnya gejolak besar di Indonesia. Yang sekarang kita tangani masalah COVID yang kita sekarang ini sudah sampai yang meninggal itu 41 tanggal 6 Agustus ya, 41.108 orang. Sedangkan urusannya yang kedua, urusan kemungkinan resesi ekonomi ini karena memang utang kita sudah mencapai 5.602 triliun ditambah lagi 0,6% bulan Maret sehingga sampai itu. Lalu yang ketiga, ini berkenaan dengan persoalan berat, yaitu masalah
ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 45. Pak Iwan, Saya kira kalau itu yang sedang dengan kita kejadian hadapi ini apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung kalau menurut Bapak? Harus dibersihkan dulu. Jadi apa-apa yang ikut terbakar dokumen-dokumen penting itu lalu segera direhabilitir. Yaitu para pegawai ini harus ditata kembali tempatnya. Dan untuk itu lalu bagaimana sementara harus diatasi. Ini yang paling mendesak sekarang. Sampai nanti selesai penyelidikan dan penyidikan baru kita menyatakan apa memang iya, apa tidak gitu. Baik. Kita tunggu berarti sama-sama hasil penyelidikannya. Terima kasih Pak Iwan di Jember. Sabar. Ya. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Goldensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu bagaimana? Kebakaran besar langsung mengambil opini masyarakat ini disengaja pasti akan membakar berkas-berkas perkara yang sekarang sedang dibicarakan begitu. Kemudian tapi kita juga kan harus melalui prosedur. Kalau kebakaran terjadi itu mungkin karena kelalaian atau karena kesengajaan. Nah, kelalaian mungkin dalam hal ini agak bisa diabaikan karena sudah dikatakan bahwa perawatan gedung dan instalasi listrik itu dilakukan berkala. Dan saat ini sedang dalam keadaan baik. Tapi kita juga perlu curiga juga, tidak sepenuhnya, karena kenapa api bisa cepat menjalar? Pasti ada sesuatu yang tidak beres katanya. Dan pengerahan 38 mobil pemadam kebakaran dengan ratus personilnya itu 12 jam, itu bukan main-main. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kesengajaan. Kesengajaan mungkin dari dalam di lembaga Kejaksaan Agung sendiri, mungkin dari luar. Nah, yang dari dalam ini juga bukan mengecilkan arti, tapi agak diabaikan juga bisa. Karena yang terbakar itu bukan gedung penyimpan berkas. Nah, jadi kemungkinan keduanya dari luar. Ini siapa yang akan terlibat? Nah, untuk itu betul kalau harus diselidiki CCTV lagi diselidiki, kemudian keterlibatan KPK juga itu akan membuat transparan. Baik, terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Indra ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Pak Nugroho. Ini kalau kebetulan berkali-kali itu jadi bukan kebetulan, tapi itu organized crime. Jadi kebakaran Kejaksaan Agung itu yang melibatkan polisi, melibatkan jaksa, melibatkan Mahkamah Agung. Ini bukan kebetulan, ini rakyat boleh curiga bahwa itu organized crime, ini mafia hukum ini. Kenapa Pak Nugroho bisa berpandangan seperti itu Pak? Ya, positif boleh, tapi kalau berkali-kali dan keterbukaan informasi itu boleh dicurigai. Dan saya harapkan polisi yang sudah berhasil menangkap 3 jenderal dalam kasus Joko itu juga bisa menangkap. Karena apa? Antasari sudah mengatakan bahwa Jagung terlibat. Uangnya Pinati terlibat. Mudah-mudahan polisi bertindak benar. Mudah-mudahan Mahfud dan Tito yang menjadi Kompolnas baru ini menunjukkan prestasinya. Kita tunggu sama-sama berarti ya Pak Nugroho hasil penyelidikan polisi. Terima kasih Pak sudah berpendapat dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Kami sangat prihatin Mas atas terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung pada Sabtu malam kemarin. Ini dengan alasan yang pertama, gedung tersebut tercatat sebagai cagar budaya. Kemudian yang kedua, negara harus keluar uang untuk membangun kembali. Yang ketiga, kinerja Kejaksaan Agung pasti terganggu. Yang keempat,
dokumen-dokumen dan bukti-bukti penting di gedung tersebut pasti musnah, termasuk CCTV. Lah, kami menilai Mas, sangat wajar apabila banyak pihak yang berspekulasi atas terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung tersebut diduga sebagai faktor kesengajaan. Lah, di mana Mas, gedung utama Kejaksaan Agung tersebut terbakar, ini adalah tempat berkantornya Jaksa Agung Burhanuddin. Kemudian juga termasuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Nah, ini kan memang ada mengindikasikan spekulasi liar itu di situ. Dan kemungkinan kok ada benarnya kalau menurut saya, Mas. Nah, oleh karenanya, Mas, kami juga sangat mendukung agar Polri mengusut tuntas kaitannya dengan kebakaran tersebut dan meminta atau mendorong agar KPK mengambil alih kasus Jaksa Pinangki. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Para pemirsa mengatakan kita harus tunggu hasil penyelidikan polisi, tapi ada beberapa yang mengatakan, wah ini kelihatannya kalau terus-terusan terjadi atau seperti ini kelihatannya disengaja. Nah ini bagaimana nih, Bang Gaudens? Ya benar sekali. Seperti yang dikatakan oleh Jaksa Agung bahwa berkas-berkas perkara itu aman, ya karena itu tidak mempengaruhi proses penegakan hukum, tetapi yang disebut berkas itu kan bermacam-macam ya. Ada yang berkas pro justisia. Berkas pro justisia itu artinya sudah melewati proses penyelidikan. Itu udah pro justisia dan itu seperti dalam kasus Jiwasraya misalnya. Itu pasti aman karena berada di gedung lain. Tetapi kalau kita berbicara gedung yang terbakar, tentu yang paling penting itu adalah data-data intelijen. Data-data intelijen terkait dengan kasus-kasus, baik kasus yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap. Dan itu ada di gedung yang terbakar? Ya, kantor intelijen itu ada di gedung yang terbakar itu. Karena itu terbuka lebar spekulasi liar masyarakat. Nah, untuk meredam seluruh spekulasi, editorial mengajak kita untuk bagaimana mendorong Kejaksaan Agung. Yang pertama itu tentu di dalam kinerja dan konsistensi. Kinerja Kejaksaan Agung dalam kasus Jiwasraya dan Joko Chandra itu belum sepenuhnya terlihat gregetnya, belum sepenuhnya kelihatan gregetnya. Sekarang ini ya. Misalnya dalam Jiwasraya banyak nama-nama yang disebut-sebut di ruang publik, tetapi belum ditindaklanjuti sampai sekarang. Juga dalam kasus Joko Chandra ada juga di dalam pemberitaan misalnya siapa saja yang diduga terlibat terkait dengan Jaksa Pinangki misalnya, mestinya nama-nama yang terbuka luas di masyarakat dan disebut-sebut di masyarakat itu harus diusut tuntas. Nah, pengusutan itu tentu berawal dari data-data intelijen. Tapi pertanyaannya kembali, Bang, apakah memang bisa kinerja Kejagung ini sama sekali tidak terganggu? Karena kalau saya bayangkan bahwa saya adalah aparatur Kejaksaan Agung dan rumah saya, kantor Kejagung itu kan semacam rumah kedua terbakar, kan saya masih kaget, saya masih depres, saya masih khawatir. Apa bisa kemudian saya masih bisa bekerja dengan baik? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian seperti kata Jaksa Agung janjinya, Bang, bahwa kebakaran ini tidak mengganggu kinerja, bahwa memang kasus-kasus mau yang besar, mau yang kecil itu benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau melihat tempatnya saja terbakar begitu rupa, minimal kan Sabtu pekan ini siapa mau kerja di mana kan jadi pertanyaan juga. Bagaimana, Bang? Ya, kita melihat pernyataan Jaksa Agung itu sebagai sebuah tekad ya. Walaupun di dalam faktanya harus ditunjukkan benar bahwa memang tidak terpengaruh apa-apa. Sedikit atau banyak tentu ada pengaruhnya. Yang kita harapkan terhadap kasus-kasus yang sudah pro justisia itu mestinya dilanjutkan. Memang itu pasti tidak berpengaruh. Tetapi kasus-kasus yang saya katakan di dalam tahap penyelidikan maupun kasus yang masih diusut oleh intelijen Kejaksaan Agung. Ruangan jam intel itu yang terbakar juga ya. Itu yang menjadi pertanyaan besar memang. Tetapi tadi saya katakan dengan asumsi baik gitu ya, praduga baik itu kita harus mengatakan
memang harus ditujukan kinerja yang lebih proaktif lagi di dalam menangani kasus. Kalau tidak, demi kemaslahatan bersama, ya relakan saja kasus-kasus yang melibatkan internal itu diserahkan kepada KPK. Justru dengan cara itu Kejaksaan Agung itu dibersihkan dari tuduhan-tuduhan. Nah, terlepas dari itu, editorial juga mengajak kita untuk berpikir jernih terkait dengan pemeliharaan gedung. Di dalam editorial dikatakan bahwa ini gedung cagar budaya. Tentu sebagai cagar budaya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Karena untuk menetapkan cagar budaya itu kan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan gubernur. Karena itu Gubernur DKI Jakarta juga tidak bisa melepas tangan terhadap gedung panjang di Kejaksaan Agung yang terbakar itu, gedung utama yang terbakar itu. Karena itu menjadi kewenangan Pemda sebagai cagar budaya. Tentu di dalam renovasi atau memfungsikan kembali gedung yang terbakar itu juga ada keterlibatan Pemda DKI Jakarta di sana. Nah, kita berharap supaya tidak lagi menimbulkan spekulasi-spekulasi lain ke depan, seluruh gedung ke pemerintah itu diaudit. Audit tentang perawatannya, pemeliharaannya. Keamanannya. Kita tidak mau setelah ini terjadi di tempat penegakan hukum lainnya lagi terbakar gitu ya. Itu yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Saya masih ingat misalnya ketika terbakar gedung Bank Indonesia, sejumlah berkas yang terkait dengan kasus BLBI itu kan sempat terbakar gitu ya. Sempat mengganggu proses pengusutan. Nah, tentu dengan terbakarnya gedung utama di Kejaksaan Agung, sedikit atau banyak juga akan berpengaruh. Terlalu optimistis kalau kita mengatakan tidak terganggu kinerja dengan kebakaran yang begitu hebatnya. Bayangkan yang saya katakan tadi, seperti air api itu datangnya dari atas ke bawah gitu kan. Yang selama ini kita tahu ya paling besar itu api itu dari bawah ke atas gitu. Biasanya. Ada yang mengatakan begini Bang, di Indonesia ini memang negara ajaib. Apa saja yang kita kira tidak mungkin terjadi. Seperti ini banyak orang mengira bahwa tidak mungkin gedung sepenting gedung Kejaksaan Agung terbakar, tapi terbakar juga. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana kemudian kita bisa membantu para jaksa di Kejaksaan Agung untuk meningkatkan kinerjanya? Karena kalau melihat kondisinya ini kan, ini sangat berat ya pukulan untuk mereka. Bagaimana Bang? Ya loh, benar kata Leo tadi bahwa di dalam penelitian sosiologi politik itu khusus untuk Indonesia itu dikatakan bahwa kalau menyangkal itu berarti benar gitu. Jadi dibaca harus terbalik begitu? Dibaca terbalik. Karena itu kadang-kadang membaca politik Indonesia itu kan tidak pada verbalnya tetapi pada ekspresinya. Kadang-kadang senyum itu bukan iya gitu kan. Ternyata tidak gitu. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kejaksaan, jaksa-jaksa. Saya yakin sekali banyak sekali jaksa-jaksa yang masih profesional yang setia pada panggilan profesinya. Tetapi mereka itu tidak terlalu nampak selama ini. Yang nampak itu kan kasus besarnya selalu nampak ya. Kita harus memberi apresiasi kepada jaksa karena tugas jaksa berdasarkan undang-undang kejaksaan itu kan mewakili negara. Kalau kejaksaan itu penuh bopeng, bopenglah penegakan hukum itu. Betul. Karena dia mewakili negara. Etalasenya ya. Itu sebabnya kita berharap pada jaksa-jaksa muda untuk tetap berani ya. Dan banyak sekali jaksa-jaksa yang berani. Meskipun tidak sedikit juga jaksa yang nakal gitu kan. Konon katanya, kan belum terbukti Bang. Ya ada jaksa misalnya di bedah editorial juga minggu lalu disebutkan ada jaksa yang memeras sejumlah kepala sekolah di sebuah pulau gitu kan. Nah, jaksa-jaksa nakal ini sedikit saja itu yang disebut nilas titik itu merusak susu sebelanga. Betul. Apalagi kalau yang rusak itu sebelanganya rusak kan. Gitu. Pertanyaannya begini Bang, ada juga yang mengatakan kalau melihat kebakaran di Kejagung ini mungkin sudah waktunya Presiden turun tangan karena
kok kelihatannya makin ada aja tambahan-tambahan peristiwa yang menimbulkan pertanyaan. Kalau ada yang mengatakan begitu, ini sudah waktunya kemudian mengambil alih ataupun mengarahkan, nanti takutnya dituduh juga intervensi penegakan hukum begitu, karena sebagai kepala pemerintahan kan tidak boleh, atau memang ya sudah waktunya untuk kemudian dilakukan. Ya, sebetulnya sih penjelasan Menko Polhukam Pak Mahfud itu sudah bagus ya, terkait dengan memberi jaminan bahwa kasus-kasus yang ada di Kejaksaan Agung itu akan diteruskan. Apakah Presiden harus turun tangan langsung? Ya, menurut saya sih sudah terwakili oleh oleh Menko Polhukam. Akan tetapi Presiden bisa meminta Kejaksaan Agung untuk menyerahkan kasus-kasus yang terkait internalnya diserahkan kepada KPK. Itu boleh, tidak mengintervensi penegakan hukum? Tidak mengintervensi, karena itu kan bagian dari bagian dari bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Di dalam kerangka Presiden itu menurut Undang-Undang 45 itu adalah penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Walaupun Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan jaksa itu harus independen dan merdeka dari kekuasaan. Tetapi Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dari birokrasi, mestinya ketika menginginkan agar birokrasi ini benar-benar clear gitu dan clean, ya kasus-kasus yang terkait dengan jaksa, janganlah jaksa yang menangani. Kasus yang terkait dengan polisi, janganlah polisi yang menangani. Serahkan saja kepada KPK. Begitu juga ketika ada kasus di KPK, jangan KPK yang menangani. Ditanganilah oleh kejaksaan atau kepolisian. Supaya ada cross check ya. Sehingga kepercayaan yang ada dalam masyarakat itu benar-benar kuat gitu loh. Baik. Sekarang ini masyarakat itu masih ragu-ragu sih. Itu dia. Supaya masyarakat tidak ragu-ragu dan kita tidak melakukan spekulasi liar, kita akhiri saja sambil menunggu bagaimana jalannya penyelidikan dari kasus ini. Bang Gaudin Siswadi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, meskipun kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja, namun untuk bangunan sekelas Gedung Kejaksaan Agung, hal itu seharusnya bisa diantisipasi. Yang harus dilakukan saat ini adalah mengaudit total seluruh bangunan yang ada di Kompleks Kejaksaan Agung dan gedung-gedung pemerintahan lainnya. Audit ini diperlukan untuk tahu apakah pemeliharaan gedung sudah berjalan dengan benar atau belum. Karena kita tahu tiap tahun dana pemeliharaan gedung selalu dikucurkan dari APBN. Semoga tidak ada lagi kebakaran yang terjadi di gedung pemerintahan agar tidak ada spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Saya Lona Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.